Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam program Bincang Pagi kali ini. Kali ini tamu saya, kalau dari sisi usia lebih muda, tapi dari sisi capaian ini jauh di atas saya. Sekarang saja beliau berada di Istanbul, salah satu kota yang kalau menurut Napoleon Bonaparte itu, kalau dunia ini jadi satu negara, maka ibu kota yang paling cocok untuk negara itu adalah Istanbul. Jadi beliau ini mahasiswa PhD di Turki dan ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Turki. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dinil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amror Aziz. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bang. Abang apa kabar? Ya, jadi teman-teman, nama lengkap beliau ini Dinil Abral Sultani. Jadi ada abral-abralnya juga. Sekarang apa kesibukan di Istanbul, Dinil? Sekarang masih kuliah, Bang, di Istanbul di Marmara University. Sedang kuliah S3. Sekarang masuk di tahun ketiga di sini sekarang. Apa yang diambil di situ? Religious Education. Jadi seperti pendidikan agama Islam untuk kuliner S1 dan S2 sama. Iya. Oke, Daniel, sebelum kita nanti cerita ke yang lain-lain, kita mau dengar dulu ini kenapa sampai terdampar di Marmara University ini. Banyak sekali orang yang ingin ke Turki ini, apalagi setelah ada sinetron Kapadokia, It's My Dream. Jadi banyak sekali orang-orang Indonesia yang ingin ke Turki. Sekarang Dinil malah sudah 3 tahun sebagai mahasiswa PhD di Turki. Gimana dulu ceritanya sampai ke Turki? Ya, baik, Bang. Kalau ceritanya, kalau diurai dari awal, lumayan panjang artinya. Dipersingkat sekitar 10 menit aja. 10 menit aja. Jadi memang ini nggak tahu apakah ini adalah suatu takdir Allah. Waktu S1 dulu di Padang, karena dulu presentasi mata kuliah itu sejarah peradaban Islam. Jadi sempat mengajar mata kuliah tentang pergejolakan Atatürk di Turki. Nah, itu. Lanjut S2 di UIN Jakarta, di mata kuliah sama juga menyampaikan makalah tentang Turki Utsmani. Memang sudah dari S1 sudah kelihatan ini ya model-modelnya. Ya, modelnya. Dan ternyata di S3 memang betul-betul ke Turki. Jadi tahun 2018 itu saya apply beasiswa ada 2. Satu di Turki, beasiswa YTB, beasiswanya pemerintah Turki. Dan satu lagi beasiswa di Taiwan, Mandarin. Jadi dapat dua-dua nominasi, dapat 2 beasiswa. Yang satu beasiswa S3, yang satu beasiswa kursus bahasa Cina Mandarin di Taiwan, di Kunshan University, 6 bulan. Jadi ketika dapat beasiswa itu, saya pilih untuk melanjutkan studi S3 di Turki. Nah, studi S3 di Turki, jadi kalau beasiswanya ini dia langsung menyatu dengan kampus. Jadi panitia beasiswa itu yang mencarikan kampus. Jadi kita meng-apply, nah hasil apply itu sudah connect ke kampus. Jadi kita tinggal terima bersih aja, dapat kampus. Itu apply kita sudah pilih kampusnya Marmara University gitu. Mengusulkan maksimal 12 kampus, tapi waktu itu saya pilih hanya 2 kampus, di Marmara University dan di Ankara University, karena itu yang ini, Bang, yang sesuai dengan jurusan PAI. Gitu. Hanya 2. Mengingat juga di Indonesia sedang berprofesi sebagai dosen pendidikan agama Islam. Seleksi masuknya di kampus masing-masing atau? Enggak,
Seleksinya ini dia online, Bang. Setiap online. setiap awal tahun dari Januari sampai Februari. Jadi nanti misalkan nih pengikut followers channel Bang Abror Aziz Ya. sudah bisa nih melihat setiap awal tahun Januari dan Februari untuk mengapply beasiswa YTB Turki dari S1, S2 dan S3. Gitu. Oh, iya. Jadi teman-teman bisa cek nanti di awal tahun kalau yang berminat ke Turki. Tapi ada persyaratan bahasa. Kalau Turki, Kalau sertifikat TOEFL kan tidak ada, Bang. Inilah uniknya. Makanya semuanya bisa mengapply. Jadi kan kalau beasiswa negeri kan mensyaratkan TOEFL atau IELTS ya. Jadi oh iya, dengan iya. band score yang lumayan tinggi. Ya, Sedangkan benar. Turki sendiri tidak mensyaratkan itu. Gitu. Oh, wah itu berarti peluang bagi teman-teman di Indonesia Peluang. yang TOEFL-nya tidak meyakinkan, bisa Ya, mencoba untuk ke Turki. Yang agak sebab berat nanti apa syaratnya? Nggak ada? enggak ada syarat berat. Hanya saja dia melengkapi ke beberapa ya sama lah kayak rekomendasi dari tokoh-tokoh atau profesor atau guru Oh iya. dosen-dosen. Kalau itu bagi para aktivis gampang itu, rekomendasi-rekomendasi. Yang susah itu kan yang TOEFL-nya tadi itu. Iya, Nah, jadi justru poinnya di sini, Bang. Jadi ketika beasiswa ini tanpa TOEFL, tanpa IELTS ketika di-apply, jadi jangan khawatir ketika memilih bahasa Turki. Sebab nanti sebelum kuliah di kampus, dibekali kursus bahasa Turki 1 tahun di sini. Jadi kita berinteraksi dulu di kelas bahasa, jadi punya basic, punya bekal gitu. Untuk jadi setahun pertama kita tidak kuliah berarti kuliah, bahasa dulu. bahasa dulu. Oh, jadi Nah, bisa bisa nambah setahun ya kalau biasanya kuliahnya 2 tahun atau 3 tahun, tambah dulu setahun betul, di 4 tahun. betul, Oh betul. ya itu berarti ya informasi yang bagus ini teman-teman kalau eh, apa TOEFL-nya kurang meyakinkan ya Turki menjadi pilihan. Berarti banyaklah orang Indonesia di sana ya. Banyak. Apalagi gelombang sekarang ini baik yang beasiswa atau mandiri eh, makin besar. Terlebih Turki ini kan sudah bebas visa, Bang. Oh iya iya betul betul betul. Nah, Itu udah gampang sekali ke Turki tinggal siapin paspor. dari paspor aja kayak kita ke negara tetangga sebelah. Iya kayak Singapura tinggal Iya, menyeberang dari Batam. iya, iya. Wah ini menarik nih. Tiket kabarnya gimana tiket ke Turki sekarang? Berapa rata-rata range harga tiket? Flight kalau untuk sekarang ini kan lagi high season ya, lagi tinggi dari bulan Mei sampai Agustus ini sekitar 6 sampai 8 PP itu. Oh PP. PP itu. Itu lah sama lebih mahal dari Jakarta ke apa? Ke Manokwari PP Ah ya, 8 makanya juta, sekarang orang 9 juta. liburan, Bang, daripada ke Bali, mereka pilih ke Turki. Ke Turki. Keren, keren, keren. Oke, sekarang ini dulu. Sekarang bulan puasa di Turki apa yang menarik suasana Ramadan dibanding dengan kita di sini? Kalau menarik, mengawali menariknya tentu kita yang orang Indonesia asli, kita ini berpuasa lebih panjang waktunya ya. Oh ya, berapa jam? Lebih panjang, kita puasa itu sekitar 16 sampai 17 jam. Wih, lumayan ya, 7 jam lebih banyak, lebih panjang. Nah, 7 jam lebih panjang dari Ya. Indonesia. Jadi di sini pertama yang uniknya di Ramadan di Turki itu adalah dari segi waktunya ya, dari segi waktu. Jadi waktunya lebih panjang, terlebih Ramadan ini kan berjalan semakin naik ya, berlawanan dengan tahun Masehi. Artinya kalau tahun lalu, Ramadan tahun lalu itu lebih panjang. Kalau tahun ini lebih ringan karena nanti semakin lama semakin naik Ramadan ke April, Maret, Januari. Nah, semakin naik. Mumpung nanti kalau yang lebih nyaman itu Ramadan itu Bang Bro, itu di bulan-bulan Januari. Sebab kalau musim musim winter dingin itu waktu waktu antara subuh dengan isya itu panjang banget. Nah, dan waktu puasa itu lebih pendek. Nah, Oh iya iya. jadi
Jadi kira-kira dari segi waktu dulu yang saya mungkin bilang uniknya Ramadan. Paling Yang pendeknya kedua, berapa? Ada yang di bawah 12 jam? ada Ada yang di ya? bawah. Oh, iya. Yang nggak ekstrim kayak Eropa yang di timur ya, artinya sekitar Ya, itu ada. oke, oke. Terus apa lagi yang unik? Jadi yang kedua yang unik terkait ini ya, Ramadan di Turki itu tetap ramai. Khusus saya yang di Istanbul. Hmm. Antara Ramadan dan tidak Ramadan itu sama aja kayak kita di Jakarta. Aha. Di sini yang khusus Istanbul saya tidak terlalu paham yang di kota-kota lain. Istanbul itu mau Ramadan dan tidak Ramadan, namanya kota wisata, tempat rekreasi, dan itu selalu buka, semuanya dibuka. Mau yang puasa, mau nggak puasa, mau yang ini, mau yang itu, semuanya dibuka. Artinya betul-betul menunjukkan nuansa keunikan tersendiri ya. Dan cobaan juga buat seperti Bang Ambror nih orang yang soleh. Kalau artinya kan kalau sudah musim panas itu Ya, artinya dari segi godaannya busana tinggi ya. ya dari segi Nah, busana itu udah mulai yang tadi musim dingin tertutup semua pakai jaket tebal. Kalau sudah musim panas mulai waduh. ditinggalkan. Jadi kalau mau mencari tantangan yang agak tinggi musim panas, kita puasa di Istanbul. Ya apa Itu di Istanbul. godaannya lebih, tapi sama aja di Jakarta juga kan godaannya, kita kemana-mana ke mall ketemu gitu-gitu juga kan. Betul, betul, betul. Cuman bedanya ini lebih panjang waktunya. Ya, lebih panjang gitu. Terus yang ketiga, biasanya orang-orang Turki di sini itu khusus di tepian Laut Marmara. Nanti misalkan Abang ada waktu kesempatan ke Turki, di tepian Laut Marmara itu, jadi pihak pemerintah setempat itu mengadakan membagi makanan, Bang. Makanan. Jadi di tepi Laut Marmara gitu, berbaris mengantri semua orang, jadi ada dapat makanan nasi dan daging gitu, dan itu termasuk enak. Bahkan kita warga negara Indonesia, kami mahasiswa itu mengantri. Itu untuk Artinya siapa aja boleh. siapa aja boleh. Siapa aja boleh untuk antri. Termasuk di Hagia Sophia. Kalau Ya. Abang nanti lihat, mungkin sesekali next ada vlog, ada video atau sebagainya. Di Hagia Sophia itu setiap menjelang berbuka itu ramai banget halaman Hagia Sophia itu. Dan termasuk juga pemerintah setempat itu memberikan kayak ini kolak Ya, kayak ya. bubur namanya corba, itu dibagikan ke turis-turis semuanya di situ menikmati. Walaupun Jadi yang nggak puasa boleh juga tetap. ya nggak puasa boleh di sini bebas, bebas sekali mau yang nggak puasa dan berpuasa, mau ngantrinya sambil ya ya banyak lah, ya boleh aja. Yang penting makan semuanya gitu. Menarik, menarik. Tapi dibagikannya menjelang berbuka. Menjelang berbuka, dan itu tentu dibuka misalkan jam 8 maghrib ya, jam 8 malam maghrib. Jam 6 itu udah mulai antri. Wih. Sebab itu ngantrinya ular. Oh, susah juga kita. Nanti kita sampai antrian udah selesai berbuka waktunya. Ya kadang udah beduk masih ada antrian, namun Iya. stok makanan tetap banyak, tetap ada Oh gitu iya, karena iya. udah Pasti diprediksi. dapat lah ya. Pasti dapat, tapi lama. Hmm. Ya kalau Oke. untuk sambil ngobrol-ngobrol sambil ngantri nggak masalah, nggak kerasa 2 jam, tahu-tahu udah sejam berdiri ngantri. Menarik, menarik, menarik. Kalau makanannya beda lah ya berarti dengan makan kita di sini. Gimana penyesuaian makanan di sana? Hal tantangan tersendiri buat kita orang Indonesia adalah makanan memang. Terlebih Bang Abror orang Padang itu memang lain, itu di lidah seperti itu. Itulah menurut saya, selain iklim makanan itu sangat menentukan. Makanya terkadang orang bawa rendang kering dan sebagainya. Sebab umumnya di sini makanan itu kayak masak daging itu hanya dikasih garam, lada, udah gitu. Dan itu dimakan. Bagi mereka itu udah super banget enaknya. Tapi bagi kita kan itu hambar gitu. Dan ya, 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 ya. rasanya itu ke itu aja. Nggak nyaman gitu. Tapi nasi Padang di sana ada ya?
Ya. Nasi Padang ada, tapi yang masak kan ya mahasiswa kadang yang tidak sesuai dengan sesuai dengan ekspektasi lidah kita ya. Tapi setidaknya mengobati rasa Indonesia ya. Ada rendang-rendangnya, model-model rendangnya ada, walaupun tidak persis. Ya. Betul. Wah, itu bahaya. Kalau orang Padang kuliah di Turki itu agak bahaya itu kalau masakannya lidah kita ini nggak biasa kalau nggak warung Padang. Iya Bang, jadi kita di Jakarta sekian tahun aja makannya Padang terus. Padang terus ya. Apalagi di Turki ya. Apalagi di Turki. Oke, itu menarik itu. Nah, sekarang aktivitas yang lain kan sebagai ketua ya PCIM. Ya. Ketua PCIM Turki. Sejak tahun kapan itu? Sejak baru terpilih bulan Maret lalu. Apa agenda PCIM Turki di sana? Jadi agenda kita pertama bulan Ramadan ini ya menginisiasi lazismu. Jadi kita buat lazismu, dan salah satu programnya nanti mungkin zakat fitrah dan fidyah. Jadi baiknya kan memang zakat itu diberikan dan dibayarkan di mana tempat tinggal kan, gitu. Jadi kita berinisiatif di PCIM Turki membuat lazismu itu. Selanjutnya kita berharap karena kita pimpinan cabang, jadi hendaknya di setiap wilayah provinsi di Turki itu ada ranting-rantingnya. Jadi kita mau buat ranting-ranting Muhammadiyah, misalkan nanti Bang Ada yang terbentuk? Udah. Istanbul, Bursa, Konya, Ankara, dan sebagainya. Ini mengingat karena juga begini, kita juga ada kemarin waktu muscap, ada amanat ya dari PP Muhammadiyah. Hendaknya PCIM Turki ini membuat tour travel. Dan kita itu memang sudah menginisiasi itu. Jadi mengingat, mohon maaf, pasar kita banyak. Seperti dari sekolah kita, dari SD sampai perguruan tinggi yang ingin pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, ataupun yang rela kunjungan-kunjungan wisata, bisa memakai tour travel PCIM. Bahasanya dari Muhammadiyah, oleh dan untuk, daripada ke orang lain, kita kelola itu. Jadi nanti yang guide-guide-nya kita minta kesadaran adik-adik untuk mendampingi tiap-tiap rombongan gitu. Jadi secara tidak langsung memperkenalkan. Dan itu sudah ketika banyak ya, bulan Mei ini hampir setiap pekan saya nemuin ayahanda, ibunda ini Bang Amro. Jadi kemarin baru dari Ketua PWM Jakarta datang ke sini, kita temuin, dan kita selalu sampaikan program ini. Waduh, bagus itu. Jadi udah diapresiasi. Tinggal memang kita masih menyusun SOP dan kita akan meluncing. Karena dari beberapa informasi, beberapa PTM besar sudah siap menjadi tempat launching tour ini. Oke. Ini sudah berdiri, perusahaannya udah ada, perusahaan tour and travelnya udah ada. Belum. Belum. Udah ada orangnya, udah tinggal kita saking semangatnya nih. Kalau ini kan apa ya, satu amal usaha yang konkret ya. Seperti tadi kita bilang, Turki itu menjadi salah satu impian orang-orang di Indonesia untuk berlibur, dan relatif lebih murah dibanding misalkan ke Eropa atau Amerika apalagi. Kira-kira paketnya nih kalau dibayang-bayangkan, walaupun belum berdiri perusahaannya, berapa range harganya kalau kita mau ke sana dengan menggunakan travelnya PCIM Turki? Pertanyaannya luar biasa. Ya, setidaknya tentu di bawah travel yang lain, itu aja. Artinya tentu travel lain kan tinggi ya, artinya dia lebih tinggi. Namun karena ini dari kita sesama ayahanda dan ibunda, ya nggak ada salahnya juga kita pakai ya, nggak usah banyak-banyak, toh juga nanti banyak keuntungannya kalau kita pakai. Kalau banyak yang ikut, tentu walaupun marginnya tidak besar ya, akumulasinya besar juga itu. Dan juga gini,
psikologisnya Bang Abror. Ketika yang menjadi guide itu anak-anaknya di Turki, biasanya sembako makanan itu akan ikut. Oke. Ya. Itu kan model-model kita ya, kalau yang datang Ananda, kalau ibundanya biasanya ngasih jajan gitu ya. Iya, jadi itu Ya. udah ngefek aja itu. Menurut aku sih Ya. pribadi Kita itu, pakai gaya-gaya oktom di sini ya, di Indonesia. iya, itu udah ngefek itu. Ah, ini Ya. untuk Ananda, Ananda yang di Turki dah, bawa ini, bawa itu. Ya. Karena mereka tahu, karena harga itu di bawah itu, dan Iya. sebagai rasa syukur. Dan Dan kenapa ini mereka nggak juga dimodalin? tahu anak-anaknya ini sedang Iya, kuliah, jadi jadi nggak ada duit ini, pasti kasih jajan. Gitu, ya kan? Ya ini betul, bagus, ini betul. ide yang luar biasa. Saya pasti mendukung dan akan Iya. sampaikan ke teman-teman ini kalau mau ke Turki, ya insya Allah lah kita kalau ada rezeki juga nanti dinil. Kalau Hmm, perusahaannya udah ada ya. insya Walaupun Allah. kalau belum ada pun sekarang kan karena tadi sudah ada ranting-ranting ya, kalau kita mau ke sana ya ada. Iya. Justru itu Uh, Bang, misalkan gini Bang Bro, misalkan Bang Bro nanti ke Kapadokia, it's your dream, my dream hmm, gitu. Di sana kan ada ranting Muhammadiyah, nanti bisa mendampingi. Jadi adik-adik itu secara tidak langsung kita memberikan perkaderan non formal juga buat betul, betul, adik-adik betul. di sini, Ya, ya. ketemu dengan ayahanda, ibunda kan sharing. Itu jadi poin yang ingin kita dapatkan bukan hanya sekedar profit uang ya, Hmm, tapi kita juga bagaimana memberdayakan adik-adik kita di sini. Ketika dia hmm. nanti lulus dari sini, dia pulang ke Indo, masih ada menyatakan, oh saya Muhammadiyah loh, pernah ketemu dengan ibunda, ayahanda. Jadi Ya, ya. Mereka perkaderan bisa itu melihat betapa berlangsung. besarnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan hanya ada di cabang tempat mereka aktif, bukan hanya di daerah tempat mereka aktif, ternyata jauh di Turki sana ada besar juga Ya, Muhammadiyah, bahkan punya perusahaan travel. Itu saya kira segera sajalah dieksekusi, dan yakin rasanya itu akan banyak yang akan saya akan yakin mau Bang, terlibat ya. abang aja setuju, apalagi yang lain, apalagi yang lain. Dan Ya, juga ya, ada ya. satu program menarik lagi Bang. Jadi Nah, kita karena kita baru 3 periode Bang ya, jadi artinya dari 2016 sampai 2020 ini saya ini ketua yang ketiga di Turki. hmm, Jadi kita akan buat sekretariat. hmm, Nah, hmm, jadi sekretariat di Istanbul. Jadi ini juga hmm, penting karena satu, nanti lazismu akan kita berdirikan di sini di kantor. ya, Dan juga nanti misalkan ayahanda, ibunda BP Muhammadiyah misalkan datang mau buat acara, pelantikan atau syukuran sebagainya, bisa diinapkan seperti di PC Mesir di situ. Jadi konsep kita yang kita pakai ketika Bang Abror datang ke hmm. Istanbul nggak perlu ke hotel karena kita udah punya mes Wah, sendiri. itu yang penting kan. Jadi kita memang memberdayakan itu. Jadi lagi-lagi memang daripada ke orang lain, bagus kasih ke Ya, betul, adik-adiknya. betul, Dan itu tentu marginnya lebih kecil dan itu bisa kita betul. masuk ke bendahara dan itu menjadi operasional kita. Ya Ya, setidaknya bagi-bagilah nanti kan. Nah itu betul, yang betul. lebih. Dan itu kalau gaya perjalanan kita kan, kalau di Muhammadiyah ya kan, kalau kalau kita kegiatan ke daerah-daerah kan tidak perlu hotel yang mewah-mewah. Yang penting Ya, ada punya saudara kita. Kalau saya ke Bali beberapa kali ya, kamu PWM kan, nginap di tempat yang sederhana. Yang penting kita sudah ke Bali, ya kan gitu. Nah, konsep-konsep seperti itu bisa kita pakai kalau misalkan ke Turki. Yang penting udah ke sana, nggak perlu kita mau ke apa yang itu yang mewah, Hilton atau apa ya, nggak mesti ke sana ya kan. Itu menarik, sangat ekonomis, sangat Muhammadiyah sekali lah. mohon doanya nih Bang Abroad nih. Jadi Siap. kita Kita doakan, kita akan dukung. beli nanti. Nanti mungkin dari channel Bang Abroad ini banyak donatur. Ya. Kita memang mewacanakan antara dua, sewa atau beli. Namun lebih condong kita beli aja biar nanti permanen Hmm. untuk periode ini dan periode selanjutnya ada sekretariat kantor PC. Ya itulah mungkin ini melalui channel secara umum Hmm. bagian dari syiar ya mungkin artinya kita PCM juga melalui media-media kakanda senior-senior juga dan di PCM kita memang mewacanakan itu. Artinya niat baik kita tentu ada dan mudah-mudahan didengar dan dilihat dan diaminkan banyak orang jadi kenyataan kan gitu. Ya, ya, itu bagus. Ya kalau sudah ada misalkan apa
semacam leafletnya atau pengumumannya, sampaikan saja nanti biar kita share. Ya, berarti kan patungan dibeli oleh warga Muhammadiyah, baik yang ada di sana maupun yang ada di Indonesia. Itu ya saya yakin kalau dikerjakan bersama-sama, insya Allah itu bisa ya, nggak sulit itu. Bikin kampus miliaran, ratusan miliar aja bisa, masa bikin satu tempat sederhana di Turki. Mestinya bisa saya kira. Tinggal ya semangatnya teman-teman PCIM Turki ya. Kalau teman-temannya semangat, tentu kami semangat juga membantu mempromosikan ke teman-teman yang ada di sini. Oke, itu bagus sekali. Apalagi program yang lain? Dia 2 tahun ya, apa nih? PCIM nih? Ya, 2 tahun. Satu periode 2 tahun. Berarti baru berapa bulan? Sebulan malah baru. Ya, sebulan. Kita SK aja belum turun, Bang Bro. Tapi udah tancap gas terus. Iya, ya. SK dari PP? Dari PP Muhammadiyah. Wah, ini cabang istimewa Muhammadiyah, jadi SK-nya PP ya. Muhammadiyah. Dan Oke. program lain ya kita ini, Bang. Buat PCIA, Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah. Nah, jadi bunda-bunda kita datang ke sini bisa ketemu dengan Aisyahnya, dan itu udah ada. Tinggal juga menunggu SK. Jadi periode ini memang banyak periode program yang sangat urgent semuanya seperti itu dilaksanakan. Dan PCIM-nya apa? Anak-anak muda ya? Iya. Bukan PCIM, bukan model PCIM PDM di Indonesia kita yang sudah pensiun. Karena belum banyak orang yang pribumi, Bang, ya, nikah dan menetap di sini warga Muhammadiyah. Jika ada yang menetap, mungkin kita udah mulai mengarah seperti PCIM Malaysia gitu. Jadi bisa yang jadi pengurus kan yang udah yang menetap tinggal di Turki. Namun sekarang ini kan kita masih penjajakan, artinya kita masih, kalau dibilang jangan sampai PCM ini rasa IMM. Ya, nanti kan mahasiswa semua. Rasa IPM kan terus, gitu. Kalau ada bisa bercampur. Sekarang berarti belum ada anggota PCIM yang pribumi Turki. Ada satu orang, ada. Dia menikah dengan orang Turki dan menetap di sini. Namun ya masih seumuran kita ini, belum yang artinya yang udah beranak pinak di sini. Kan kita maunya seperti itu. Mudah-mudahan lah kalau ada nanti kita coba maksimalkan ayahanda dan ibunda yang menetap di sini kan. Banyak juga yang menikah dengan orang Turki gitu, atau yang memang menetap di sini kan. Masih banyak PR-nya, Bang. Ya, ini kan masih panjang juga, baru sebulan, berarti kan masih ada 2 tahun lagi ke depan yang bisa dinil konkretkan ya, terutama usaha-usaha tadi itu bisa menjadi pintu bagi warga kita, kader-kader kita di Indonesia ini untuk mewujudkan impiannya ke sana. Kan kalau kita lihat promosi-promosi dari tour and travel yang lain yang ada di medsos kan harganya ya lumayan ya. Karena hotel yang ditawarkan juga kelasnya. Dan tidak hanya itu, Bang Algor. Jadi memang kita jadi bahasanya gini. Kita tim yang dibentuk itu tour travel plus juga memang kita mesti mencari akronim namanya ya untuk yang tepat, karena tim ini akan bergerak di bidang kepariwisatan dan juga di bidang pendidikan seperti tukaran pelajar dan juga kita ini tentu banyak anak-anak ayahanda, ibunda yang ingin kuliah ke Turki, dan itu difasilitasi oleh teman-teman PCM Turki. Nah, bahasanya jadi agen konsultan pendidikan PCM itu. Jadi ada dua kaki nanti yang dipakai. Kita masih mencari apa akronim yang tepat untuk ini, baik dari segi kepariwisataannya maupun dari segi pendidikannya. Sehingga siapapun yang ingin kuliah ke Turki secara mandiri tentunya ya, bukan beasiswa. Gak usah pakai agen-agen. Kalau Bang Abro searching di internet tentang agen pendidikan ke Turki itu, variatif harganya, mulai dari yang biasa sampai yang melangit harganya. Nah, kita ada di sini. Nah, itu cukup membantu. Mendaftarkan, mungkin apa ya. Artinya tentu
ada juga lah ya, artinya berbagi share profit. Namun kan tidak seperti itu. Jadi kita juga kasih kesempatan adik-adik, teman-teman PCM di sini dan juga beberapa bagian untuk bendahara. Namun kan tidak semelangit itu, dan lagi-lagi rasa kepercayaan ayahanda ibunda ini menitipkan anak-anaknya ke kita. Dia tahu kita tetap tidak hanya sekedar mendaftarkan dan melepaskan, tapi kita kan mengayomi. Lagi-lagi dia tetap dengan bimbingan Muhammadiyah dan perkaderan itu berjalan semuanya. Konsepnya memang kita menjaga semuanya gitu loh, Bang. Nah itu mungkin nanti suatu saat kita akan undang Bang Amblor. Mungkin Bang Amblor kan, saya termasuk orang yang terinspirasi dulu dengan Bang Amblor. Jangan gitulah. Mungkin Bang Amblor lupa waktu kita di Masjid Cahaya Rohani di WMSP. Oh iya. Sekali waktu kita lagi santai-santai, lagi bicara, Daniel, yang perlu ilmu itu ada ilmu antropologi, psikologi. Saya dengar itu. Masih teringat beberapa belas tahun yang lalu. Oh, iya. Saya malah lupa itu kapan. Pak Bro mungkin lupa, tapi kalau aku ingat. Oke, siap. Bang, jadi akronim ini yang mesti kita cari namanya apa. Namun secara pribadi aku ya, maksudnya aku ingin kita buat ini 2 kaki di situ. Jadi semuanya kepariwisataan dapat, kependidikannya juga dapat. Atau juga kita akan menampung gelombang besar. Mengingat nol visa ini, Bang. Ini besar banget. Pasti. Aku udah bilang ke kawan-kawan, bisa jadi setiap bulan ini, rombongan ini bisa bertubi-tubi. Iya. Kan 167 itu PTM aja. Sekolahnya yang mesti dibanding. Kemarin nih Bang Abror, saya menemui kepala sekolah Muhammadiyah se-Jawa Timur. Kepala sekolah semua ke sini. Sekolah apa ini? SD atau SMP? SMP Muhammadiyah se-Jawa Timur. Ya, itu hanya SMP aja. Berapa orang itu? Banyak itu. Mungkin dia bertahap kali. Kemarin itu 18 orang termasuk ketua pemuda, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah hanya datang. Dan dia juga kepala sekolah SMP. Jadi kita ngobrol di Istanbul. Kita sampaikan juga program ini. Kenapa nggak dari dulu? Jadi kan kita semakin semangat ngobrol. Jadi ya seperti kita ngobrol sekarang lah. Gitu. Betul. Gitu. Ya kalau sudah ketemu feel-nya sesama Muhammadiyah, mau dari Jawa Timur, mau dari Papua, mau dari mana, kan semuanya kita layani sebagai keluarga, dan mereka juga seperti mengunjungi keluarga ke Turki, bukan lagi wisata seperti wisata dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Mengunjungi keluarga kita di Turki. Tapi dinilai ini karena sudah ketua PCIM sudah bisa dipanggil ayah Anda berarti. Nah, ya kan? Jadi posisinya sudah posisi ayahanda, tidak lagi menjadi IPM atau pemuda Muhammadiyah gitu ya. Posisi udah jadi ayah ya Bang ya. Iya. Oke, sekarang saya mau arahkan diskusi kita tentang Islam di Turki. Turki ini kan dulu punya sejarah yang luar biasa, menguasai hampir sepertiga belahan dunia. Dan kemudian tersekularisasikan oleh reformasi yang dibuat oleh Ataturk. Kemudian belakangan kami melihat, kalau saya yang melihat dari jauh, dari media-media, seperti ada lagi semacam semangat untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di Turki ini, terutama belakangan oleh presiden yang sekarang, Erdogan. Gimana menurut Dinil yang sekarang ada di sana? Ya, Bang Bro. Jadi salah satu program dari Pak Erdogan ya sebagai presiden Turki menjadi salah satu bukti tanda pengembalian spirit Islam itu, salah satunya dilihat dari pengembalian Hagia Sophia menjadi masjid yang sebelumnya itu adalah museum. Jadi pada masa waktu pengembalian masjid ke masjid itu luar biasa membeludaknya.
dan itu diresmikan kembali pada saat menjadi masjid itu di hari Jumat. Dan kemarin saya mengikuti itu waktu hari Jumat itu. Dari satu sisi itu azan itu berkumandang dari beberapa masjid yang itu berulang-ulang. Kalau boleh saya bilang, itu azan pada waktu Jumat itu bisa sampai 20-30 menit. Hanya azan saja. Karena itu tidak hanya satu masjid yang mengumandangkan azan itu. Sebagai bentuk kesyukuran, azan itu dikumandangkan azan oleh muazin itu. Ada 5 muazin yang berganti-gantian di tiap masjidnya. Karena kan kalau masjid itu di Istanbul itu atau di Turki khususnya, kita nggak usah khawatir. Di sudut-sudut tuh masjid banyak. Jadi di keliling Hagia Sophia itu masjid-masjid semua. Dan itu pakai pengeras suara. Lalu dari sisi ya kita sebagai orang yang sholat Jumat, itu di sekitaran Hagia Sophia itu nggak bisa kita akses lagi. Saya aja nggak bisa masuk dalam komplek Hagia Sophia, itu di belakang sana, dan itu ramainya bukan main. Jadi saya lihat memang semangat masyarakat di sini untuk mensyukuri pengembalian masjid itu, Hagia Sophia menjadi masjid itu luar biasa, didukung oleh umat Islam di sini dengan baik. Dan tapi itu tantangannya luar biasa ya, tekanan dari Eropa, kritikan, hujatan luar biasa kita baca di media-media. Tentu dari internal sendiri, tentu yang kan Erdogan sendiri kan dari partai Islam bahasa lainnya. Namun yang dari partai sekuler tentu menolak hal ini kan gitu. Secara tidak langsung seperti Bang Abro bilang bahwa sekularisasi sudah terjadi sebelum ada Erdogan, artinya beberapa periode dipimpin oleh presiden yang pertama kan. Jadi tentu bagian dari partai mereka ini menolak dengan adanya kehadiran Masjid Hagia Sophia. Dan juga mungkin dari pakar-pakar ekonomi dan sebagainya yang melihat dulu pendapatan Hagia Sophia itu kan besar, artinya dari sisi ketika entry ke Hagia Sophia itu kan bayar, kita pelajar 60 lira waktu itu, 60 Turkish lira. Kalau yang wisatawan berapa ratus Turkish lira. Hitungannya mungkin seperti itu. Tapi kalau saya lihat ketika itu dibuka gratis, UKM yang di sekitar itu kan maju, Bang. Banyak orang maju. Jadi UKM yang ada di lingkungan Hagia Sophia itu kan cenderamata, makanan, es krim, itu semua pasti dibeli oleh wisatawan yang gratis itu. Dan juga komplek Hagia Sophia itu, misalnya Bang Amron dan keluarga ke sini, Hagia Sophia itu kan satu ikon di situ. Sedangkan ikon lain ada istana Topkapi namanya di belakang Hagia Sophia. Ada Masjid Biru di depan. Ikon-ikon ini kan menjadi hal yang menarik untuk dikunjungi, dan itu menjadi destinasi terbaik ketika orang datang ke Turki. Kalau belum ketemu Hagia Sophia, ya belum ke Istanbul. Ya, betul. Kalau belum simbol ya. Kalau kata orang kader-kader IPM di Sumatera Barat, sebelum minum air keran aqua belum. Ya, itu syaratnya tuh. Sebelum ke Pariaman, sebelum makan salalawu, belum sah ke Pariaman kan. Itu ya, Istanbul. Betul. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa semangat Islam itu semakin kuat, dan juga museum-museum tentang bagaimana sejarah perjuangan Khalifah Muhammad Al-Fatih itu dibentuk. Nanti kalau para pendengar channel Bang Abdul Aziz main ke Istanbul, nanti ada namanya di sini museum panorama. Di situ bagaimana perjuangan penaklukan Konstantinopel. Terus kalau nanti main ke Bursa juga ada museum yang bisa dilihat bagaimana sejarah asal muasal kakek luhurnya Muhammad Al-Fatih ini membangun kota baru ya, kota Islam di Bursa. Itu menjadi destinasi terbaik untuk dikunjungi, sehingga kita memang betul-betul paham betul tentang sejarah Islam di Turki ini tetap dijaga. Yang anehnya ini kita di luar ini, Bang.
kalau di sini bangunan-bangunan tua itu dikunjungi, diramaikan. Di Indonesia menjadi tempat yang majik. Iya, iya. Kalau di Indonesia tempat ini, tempat tuh uji nyali itu loh, uji nyali hantu. Di sini enggak. Jadi berapa ribuan tahun itu nggak ada. Artinya menjadi suatu hal yang baik untuk diabadikan. Kalau kita kan di Indo, mohon maaf ya, artinya tanda petik. Ya, kalau di Indonesia yang datang ke museum itu kelompok-kelompok studi di sekolah karena diperintahkan sekolah. Nah, kalau orang warga biasa yang berinisiatif museum, setahu saya sih jarang sekali ya. Ya, mungkin saya termasuk yang jarang itu ya saya. Maksudnya di antara yang jarang sekali datang itu saya lumayan suka lah ke museum-museum dan selalu sepi yang meramaikan ya terutama anak grup-grup di sekolah itu. Mungkin karena di Istanbul ya di Turki museumnya itu betul-betul punya makna kan. Ini dulu istananya kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi orang punya memori memori sejarah yang besar terhadap museum-museum itu. Dan buat teman-teman barangkali untuk merefresh saja, Hagia Sophia ini dulunya kan gereja, kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih 1453 ya kalau nggak salah itu. Taklukan Istanbul itu Konstantinopel itu oleh Muhammad Al-Fatih dijadikan masjid. Kemudian sekularisasi itu 1924 kalau nggak salah. 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, kemudian dia membubarkan kekhalifahan, mendirikan negara Turki dan Hagia Sophia berubah menjadi museum. Kemarin baru Erdogan ini baru mengembalikannya menjadi masjid dan itu menjadi satu keguncangan tersendiri di dunia, baik di dunia Islam maupun di Eropa itu mereka sangat menghujat. Itu tadi Daniel yang menjadi saksi sejarah karena hari itu Jumat pertama di Hagia Sophia setelah sekian ratus tahun. Belum 100 tahun sih, kalau 1924 belum 100 tahun. 99 tahun. Ya, Ini menjadi sejarah melihat betapa tingginya sebetulnya antusias semangat masyarakat Turki untuk mengembalikan kejayaan Islam di sana ya. Jadi ya kita doakanlah saudara-saudara kita di Turki bisa kembali ya mungkin tidak menjadi khalifah sistem monarki seperti kekhalifahan tapi mampu membuat satu peradaban yang maju ya, karena dia dekat dengan Eropa. Ini kita sudah 30 menit lebih bercerita. Ada tips-tips nggak ini kalau ada teman-teman adik-adik kita yang mau kuliah ke Turki terakhir nih? Baik, sebagai closing statement tentang bagaimana untuk ke Turki buat teman-teman dan adik-adik yang mendengarkan channel Bang Abror Aziz. Pertama, ini udah bulan April 2022. Untuk sampai bulan Desember 2022 masih ada waktu sekitar 7-8 bulan. Jadi persiapkan berkas-berkas untuk apply beasiswa. Kalau ingin kuliah dengan beasiswa, dipersiapkan dengan baik. Kalaupun mandiri juga demikian. Dan juga mungkin diperkuat bahasa asingnya. Karena memang salah satu kendala kita bersama orang Indonesia adalah kendala bahasa untuk ke luar negeri. Setidaknya walaupun Turki kuliahnya tidak mensyaratkan TOEFL IELTS, namun untuk basic dasar seperti yes or no, itu sudah menjadi hal yang kepatutan. Karena di sana kan banyak bule dari Eropa juga. Jadi, Dan itu menjadi hal penting untuk dipersiapkan. Nah, nanti bisa kontak channel Mbak Ambror, nanti bisa menghubungi kita di PCM Turki dan di kontak di media sosial PCM Turki bisa minta sharing. Oh, ada ininya ya, ada Instagramnya PCM Turki. Facebook, Twitter, ketik aja Muhammadiyah Turki atau PCM Turki, itu akan terbuka. Nanti teman-teman bisa langsung kontak kita akan merespon. Gitu, Bang Abror. Oke, terima kasih Daniel. Ini
cerita, diskusi, dan informasi yang mencerahkan. Saya semangat sekali, senang sekali melihat anak-anak muda, karena saya lihat PCIM dimanapun ini orang-orang muda yang memimpin, yang menduniakan Muhammadiyah, termasuk di Turki, sekarang di bawah komando Adinda Dinil. Jadi teman-teman, kalau yang mau ke Turki mulai sekarang nggak usah cari travel-travel yang mahal-mahal, nggak perlu hotel berbintang-bintang, hubungi saja PCIM Turki, nanti cek di Instagramnya, hubungi Dinil, insya Allah nanti akan dibantu menjadi tour guide di Turki sana. Oke, Dinil, sukses untuk studinya, untuk PCIM, sukses. Terima kasih. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.